Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan pembahasan tafsir, yaitu pada surah Al-Haqqah. Dan insyaallah ta'ala kita akan meneruskan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ya, fa amma man utiya kitabah. Betul ya? Itu ya, betul ya? Nah, di sini enggak ada penomoran. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون طيب. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana terjadinya hari kiamat. Fa idza waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kalau nanti terjadi hari kiamat akan terbelah langit. Pada saat itu langit menjadi rapuh. Malaikat juga diam di setiap penjuru. Dan ada malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala sebanyak 8. Yauma idzin, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu pada hari itu akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi dari kalian sesuatu apapun. La min ajsamikum wa ajsadikum, jasad ini tidak akan bisa disembunyikan oleh kita. Wala min a'malikum wa sifatikum, sifat asli kita nampak. Yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semuanya akan nampak. Semuanya akan ada tandanya. Seseorang tidak bisa menyembunyikan amalan-amalannya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Karena Allah itu adalah Sang Maha mengetahui, zat yang maha mengetahui, baik itu yang gaib ataupun yang nampak. Bahkan sebagian menafsirkan, dan masih oleh beliau juga dibawakan di sini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah,
Wa yuhsyarul ibadu hufatan urah. Yang dimaksud tidak ada yang tersembunyi. Kalau sebagiannya mengatakannya amalannya, apa yang ada dalam hatinya nampak. Namun juga ada yang mengatakan bahwasanya kenapa dikatakan tidak ada yang tersembunyi? Karena pada saat itu para hamba akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan uratan ghurla. Mereka tidak pakai sandal, mereka telanjang, ghurla, dan mereka juga tidak dikhitan. Fi ardin mustawiyah, di satu bumi di mana bumi itu rata. Yasma'uhumud da'i, kalau ada orang yang teriak memanggil, maka pasti semuanya akan dengar. Saking apa? Saking ratanya. Wa yanfadhuhumul basar, orang akan mampu melihat dengan matanya, semua yang ada di mahsyar itu akan mampu dia lihat. Ya, mohon para jamaah mohon diperhatikan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya tentang gunung bagaimana? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan bahwasanya kami akan hancurkan gunung sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan ratakan serata-ratanya. La tara fiha 'iwaja wala amta. Pokoknya tidak ada yang bergelombang, tidak ada lembah. Ya, semuanya rata. Makanya semua yang ada di mahsyar itu akan melihat satu sama lain. Akan melihat satu sama lain. Karena bumi itu pada saat itu rata sekali. Nah, fahina idzin yujazihim bima 'amilu, pada saat itu Allah akan membalas mereka, yaitu manusia, atas apa yang mereka kerjakan. Walihada dzakara kaifiyatal jaza. Oleh sebab itu Allah menyebutkan tata cara Allah membalas para hamba-hambanya pada ayat yang kita baca. Dengar. Tayyib. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Disebutkan di sini, wa haula'i hum ahlus sa'adah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk bahagia. Orang-orang yang akan berbahagia, yu'tuna kutubahumul lati fiha a'maluhumus salihah, di mana mereka akan diberikan oleh Allah catatan-catatan mereka yang berisikan tentang amalan-amalan saleh mereka, bi aimanihim, dengan tangan kanan mereka. Kenapa? Tamyizan lahum wa tanwihan bi sya'nihim. Karena Allah ingin membedakan pada saat itu mana orang yang akan selamat, mana orang yang akan celaka, mana ahlu surga, mana ahlu neraka. Dan Allah muliakan urusan mereka. Wa raf'an limiqdarihim, kedudukan mereka memang tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman yaqulu hadzal qaul. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengatakan ucapan ini nanti di hari kiamat. Ada orang yang akan mengatakan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini ha umqra'u kitabiyah, baca kitabku, baca catatanku. Dikatakan oleh beliau, wa yaqulu ahaduhum inda dzalik, berkata salah seorang di antara mereka pada saat itu, minal farh, karena saking bahagianya, was surur wa mahabbatan an yattali'al khalqu ala ma manna Allahu bihi minal karamah. Bahkan saking kebahagiaannya tidak terbendung pada saat itu, ketika dia mendapatkan catatan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia langsung mengangkatnya dan langsung mengumumkannya kepada seluruh manusia. Ha umqra'u kitabiyah, ini catatanku, silakan baca, silakan baca. Dia ingin
Kalau orang lain yang pada saat itu hadir membaca catatan dia, saking dia sangat bahagianya atas apa yang Allah karuniakan kepadanya minal karamah, dari kemuliaan ini. Ha umqra'u kitabiyah, aidunakum kitabi, ini adalah catatanku. Faqra'uh, silahkan baca. Fa innahu yubashshiru bil jannat, tahukah kalian di dalam catatan-catatanku ada kabar gembira tentang surga yang akan diperuntukkan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anwa'il karamat, berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, wa maghfiratidz dzunub, di sana ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni, wa sitril uyub, dan juga aib-aib yang Allah tutup. Di dalam catatan tersebut yang pertama ada kabar bahwasanya fulan, wahai fulan, kamu adalah ahli surga. Kamu mendapatkan kemuliaan ini, itu. Lengkap dalam catatan tersebut. Dosa-dosa kamu diampuni, yang ini, yang itu. Dan juga aib-aib kamu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lengkap dalam catatan itu. Saking bahagianya, sebagaimana hari ini kalau kita atau putra-putra kita mendapatkan nilai yang memuaskan ya di sekolah. Tentu saja yang pertama kali kita ingin membukanya di hadapan orang tua, memperlihatkan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka urusan pada saat itu lebih besar. Karena bukan sekedar ranking nilai atau apapun itu, atau hadiah apapun itu, melainkan ini adalah antara kebahagiaan yang hakiki dan kecelakaan yang abadi. Antara seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala khuludun abadi, kekal selama-lamanya, atau seseorang masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Kemudian ayat berikutnya menjadi catatan bagi kita. Apa yang telah menyebabkan dia mendapatkan catatan dengan tangan kanannya dan dia mendapatkan kebahagiaannya? Disebutkan di sini, walladzi awsalani ila hadhil hal ma manallahu bihi alayya minal imani bil ba'thi wal hisab. Apa yang aku dapatkan dari maqam ini, dari kedudukan ini, adalah karena karunia yang Allah berikan kepadaku dari keimanan bil ba'thi wal hisab, beriman kepada hari kebangkitan dan hari perhitungan, wal isti'dad lahu bil mumkin minal amal, dan juga karena aku mempersiapkan apa saja yang mungkin aku lakukan dari amalan-amalan salih. Walihada qal, untuk itu dia berkata, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku, dhanantu ay ayqantu, fadhannu huna bima'na al-yaqin. Yang dimaksud dhan di sini mungkin sebagian kita ada yang tahu makna dhan itu adalah perkiraan, prasangka. Namun yang dimaksud di sini adalah al-yaqin. Kapan seseorang ketika di dunia dia yakin akan dibangkitkan, dia yakin akan dihitung, kemudian dia mempersiapkan dua hal itu, maka insya Allah dia akan menerima catatan kitabnya dengan tangan kanannya, dan kelak dia akan mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dahulu aku di dunia aku yakin tentang pertemuan hari ini, tentang hisabku, mulaqin hisabiyah, aku akan bertemu dengan suatu perhitungan, dengan hari perhitungan yang dinamakan dengan yaumul hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, orang yang seperti itu berada pada kehidupan yang Allah ridai, ay jami'atul lima tashtahil anfus wa taladzul a'yun, kehidupan yang mengumpulkan, yang seluruhnya ada di sana dari apa-apa yang disukai oleh jiwa, yang bisa dinikmati oleh mata. Surga itu semua yang dirasakan dari apa yang dilihat, dari apa yang dirasakan itu adalah sebuah kenikmatan seluruhnya. Wa qad raduha wa lam yakhtaru 'alaiha ghairaha. Perhatikan di sini. Ya.
Sehingga tidak perlu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan, "Ustadz, saya di dunia suka ini, kalau di surga kira-kira ada apa enggak?" Kan suka ada pertanyaan gitu ya. Saya suka buah ini Ustadz, kalau di dunia, kalau di surga nanti ada enggak? Jawabannya adalah ayat ini, Pak. Apa yang Allah nanti sediakan di surga, maka seluruhnya akan diridhai oleh penghuninya dan mereka tidak akan pernah terpikir untuk memilih selainnya. Jadi nggak mungkin nanti ketika ada nikmat, ya Allah ini kurang, saya pengen nikmat yang lain, nggak mungkin. Karena Allah sudah berikan semua yang diinginkan oleh jiwa. Jadi pertanyaan itu sia-sia menurut saya. Kenapa? Ya karena tidaklah kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kecuali Allah Subhanahu wa taala telah sediakan di surga. Tidak ada kelezatan yang bisa dinikmati oleh pandangan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya untuk mereka. Fi jannatin 'aliyah al-manazil wal qusur 'aliyatul mahal. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernahkah kita melihat rumah yang besar begitu? Atau kita membayangkanlah, ya, satu kecamatan itu menjadi istana untuk kita. Kira-kira gimana rasanya? Kalau kita betul-betul membayangkan dengan bayangan yang betul-betul serius, sungguh-sungguh, niscaya kita akan menilai dunia ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Apa yang kita perjuangkan hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan istana-istana yang sangat mewah, yang sangat megah, yang insya Allah nanti kita akan mengetahuinya nanti di surah Al-Insan kalau nggak salah. Insya Allah kita akan mengetahui tentang indahnya surga seperti apa di surah Al-Insan. Di surga-surga yang sangat tinggi, istana-istana yang kedudukannya sangat tinggi, kutufuha daniyah, ay thamaruha wa jannaha min anwa'il fawakih qaribah. Bahwa kebun-kebun buah-buahan itu letaknya sangat dekat dengan penghuni surga, mampu dijangkau dengan tangan. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang tersebut memetiknya bukan dalam keadaan duduk atau berdiri, namun dalam keadaan bersantai-santai. Dalam keadaan apa itu? Kalau seorang itu apa namanya? Rebahan. Dalam keadaan rebahan, dia akan mengambil buah-buahan tersebut. Ya, namun tidak semudah yang kita inginkan. Ada syaratnya. Di antaranya surga yang Allah sebutkan tersebut adalah Allah sediakan untuk orang-orang yang yakin tentang hari kebangkitan, tentang hari perhitungan, dan mereka yang bersiap-siap dengan kedua hari tersebut. Wa yuqalu lahum ikraman kulu washrabu. Ketika mereka sudah melihat kenikmatan yang begitu banyak di surga, maka akan ada yang mengatakan kepada mereka, kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Ay min kulli ta'amin ladhid, dari setiap makanan yang enak, wa syarabin syahi, dan minuman yang lezat, hani'an, selamat, ay taman kamilan, ini adalah nikmat yang sempurna, min ghairi mukaddarin wala munghas, tidak akan ada kekurangan di sana. Wa dzalikal jazaa'u hasala lakum, sesungguhnya balasan tersebut sampai kepada kalian, kalian mendapatkannya bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini syaratnya. Surga yang dinikmati oleh kita insyaallah, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, adalah dikarenakan amalan-amalan salih. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah adalah karena amalan-amalan yang telah kalian lakukan
di dunia. Minal a'malis salihah wa tarkil a'malis sayyi'ah, dari amalan-amalan saleh dan kalian meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa ihsanin ilal khalqi. Salat, puasa, sedekah, haji, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang disebutkan di sini itu. Wa dzikrin lillah, zikir kepada Allah, wa inabatin ilaih, dan berserah diri kepadanya. Fal a'mal ja'alaha Allah sababan lidukhulil jannah. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut Allah jadikan sebagai sebab seseorang masuk surga. Kita mengetahui bersama bahwasanya amal itu tidak mampu untuk membeli surga. Namun seseorang tidak bisa masuk surga tanpa amal. Seseorang masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang akan, dan amalanlah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada satu pembahasan yang wajib kita ketahui tentang hisab. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti dalam Al-Quran akan mendapatkan tentang hisab orang-orang yang beriman. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati ahala." Tidak ada seorang pun yang kelak dihisab oleh Allah kecuali akan binasa. Sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah telah mengatakan barang siapa yang diberikan catatan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Terus apa maksudnya? Tidaklah seseorang dihisab oleh Allah kecuali dia akan celaka, dia akan binasa. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakal 'ard." Wahai Aisyah, yang dimaksud dengan hisabnya bagi orang-orang yang beriman itu hanyalah ditampilkannya saja amalan-amalan tersebut. Ditampilkannya amalan-amalan tersebut. Walaysa ahadun yunaqashu yaumal qiyamati illa 'udzib. Adapun orang-orang yang dimunaqasyah oleh Allah, munaqasyah itu betul-betul diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang akan disiksa. Dialog itulah yang akan menghantarkan dia ke dalam neraka. Para hadirin, kita tidak mengetahui seberapa berat kelak hisab yang akan kita terima. Namun jelas ada orang-orang yang Allah akan ringankan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala an di dalam sebuah hadis di mana beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a kanafahu alaih. Nanti seorang yang beriman itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hijabnya, Pak. Jadi orang yang kelak nanti akan dihisab dengan ringan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil berdua saja. Kemudian Allah turunkan penutupnya, tirainya, hijabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayuqarriruhu bidzunubi. Kemudian ditampilkan, wallahu ta'ala alam bagaimana cara menampilkan Allah dosa-dosa kita. Yang jelas akan ditampilkan, ini dosa-dosa kamu? Ya Allah, na'am, a'rif. Saya mengetahuinya itu adalah dosa-dosa saya. Hanya sebatas itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Hambaku, tahukah kamu
bahwasanya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan hari ini dosa-dosamu yang kamu lihat dan kamu akui itu aku ampuni. Maka kemudian hamba tersebut dalam hadis lain diberikanlah catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Itulah hisabnya orang yang beriman. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampilkan dosanya, kemudian dijadikan dia mengakui dosa-dosa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan dosa di hadapan dia, supaya dia faham rahmat Allah begitu luas sekali. Allah ingin menjadikan hambanya tahu bahwasanya rahmatnya sangat luas. Allah tampilkan dulu dosanya, kemudian dia mengakui dosa dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi. Dan kita betul-betul berharap menjadi hamba tersebut dengan dosa yang telah kita lakukan. Kita ini banyak dosa. Hari ini manusia tidak tahu dosa-dosa kita. Kelak juga sama. Ada hamba-hamba Allah yang Allah tutup dosanya di dunia, Allah juga tidak tampakkan dosa tersebut di hadapan makhluknya. Allah berikan hijabnya, Allah berikan tirainya, sehingga dari mulai dia berbuat dosa sampai Allah ampuni, tidak ada seorang pun yang tahu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada dosa yang dari mulai dia melakukannya sama sekali tidak diketahui oleh makhluk, sampai hari kiamat itu tidak diketahui. Allah ampuni dosa dia. Adapun dikatakan orang-orang yang dinikosh oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab secara detail. Hai fulan, engkau melakukan dosa ini? Ya. Di tempat ini? Ya. Saat itu? Ya. Dengan dia? Ya. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah saya begini? Itu sudah menjadi tanda kebinasaan bagi dia. Kalau ada orang dihisab seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditanya, maka itu sudah menandakan bahwasanya dia akan celaka. Dia akan celaka. Saya dikatakan oleh para mufassir, yang dimaksud munaqasah itu adalah istiqsa. Allah kejar dia sampai dia punya alasan, dan Allah tahu dia tidak punya alasan kenapa dia berbuat dosa. Tidak ada hujah bagi dia. Dan itulah orang-orang yang akan celaka. Itulah orang-orang kafir yang pertama, orang-orang munafik. Dan wallahu ta'ala a'lam, bisa jadi ada orang-orang yang di antara orang-orang yang beriman kepada Allah namun dosanya sangat banyak sekali. Hisab itu bertingkat-tingkat, bahkan di antara orang-orang yang beriman, bahkan ada orang yang masuk surga bila hisabin wala adab. Bayangkan Pak, betapa bahagianya hari itu. Ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 min ummati, 70.000 dari umatku mereka masuk surga bila hisabin wala adab, langsung tanpa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga tanpa dihitung amalannya, tanpa tidak akan terkena sedikit pun dengan siksa neraka, langsung dia masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Meskipun kita banyak dosa kita, kalau kita mendengar ayat-ayat seperti ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu nyata. Kelak ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70.000 itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, 70.000 dari setiap satu dari 70.000 itu. Paham maksudnya? Dikalikan, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum, dan kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Taib.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Haula'i ahlus syaqa yu'tuna kutuba a'malihim as-sayyi'ah. Merekalah adalah orang-orang yang celaka, yang diberikan catatan-catatan kitabnya yang buruk bishimalihim, dengan tangan kirinya, tamyizan lahum wa khidzan wa 'aran wa fadhihan, sebagai bentuk kehinaan, sebagai bentuk celaan. Allah membuka aibnya, aib mereka pada saat itu di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ahaduhum minal hammi wal ghammi wal khiz, maka berkata salah satu di antara mereka dengan diliputi rasa cemas, rasa khawatir, penuh dengan kehinaan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, ya laitani, sekiranya aku tidak diberikan catatan-catatanku. Li'annahu yubashshiru bidukhulin nar wal khasaratil abadiyah, karena ternyata catatan tersebut memberikan kabar dia bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka yang penuh dengan kehinaan yang kekal abadi. Tidak cukup sampai di sana, dia akan mengatakan walam adri ma hisabiyah, ya laitani, aduhai, kuntu nasiyan mansiya, sekiranya aku menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Gak apa-apa hari itu dia jadi orang lupa dan dilupakan oleh Allah, tidak dianggap maksudnya. Walam ub'ats walam uhasab, maksud permintaan dia agar dia dilupakan itu tidak dibangkitkan oleh Allah dan tidak dihisab. Walihada qal, untuk itu dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah, ay ya laita mautati hiyal mautatu allati la ba'tsa ba'daha, sekiranya kematianku menjadi kematian yang tidak pernah ada kebangkitan di sana. Tsumma iltafata ila malihi wa sultanih, kemudian dia pada saat itu setelah mengatakan perkataan itu, dia menoleh kepada kekuasaannya, kepada harta-harta yang dia miliki di dunia. Fa idza huwa wabalun alaihi lam yuqaddim minhu li akhiratih, ketika dia melihat hartanya, melihat kekuasaannya, ternyata kedua hal tersebut menjadi kecelakaan bagi dirinya. Tidak ada yang dia persembahkan untuk akhiratnya. Walam yanfa'hu fil ibtida' min adzabillah, tidak bisa dijadikan tebusan untuk menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ma aghna anni maliyah, dia mengatakan ma aghna anni maliyah, kalau begitu hartaku ini ternyata tidak berguna. Ai ma nafa'ani la fid dunya, hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku baik itu di dunia. Lam uqaddim minhu syai'an, aku tidak mempersembahkan hartaku di dunia kepada seorang pun. Maksudnya dia tidak berbuat baik sehingga manusia mendapatkan manfaat, kenikmatan dari hartanya. Wala fil akhirah, tidak juga digunakan untuk kebaikan akhirat. Qad dhahaba waktu naf'ih, karena pada saat itu waktunya telah habis. Namun Allah akan perlihatkan pada dirinya kekuasaannya, hartanya, seluruhnya, agar dia merasa menjadi orang yang sangat hina pada saat itu. Halaka anni sultaniyah, ay dhahaba, telah pergi kekuasaanku, wad mahal, hilang, falam tanfa'al junudul kathirah, pasukan-pasukan yang banyak itu tidak lagi bermanfaat, walal adadul khatirah, bilangan-bilangan yang banyak itu tidak lagi bermanfaat, walal jahul arid, kekuasaan yang membentang luas pun ternyata tidak bermanfaat. Bal dhahaba dzalika kulluhu adrajar riyah, hilang semuanya, hilang seperti dihembus oleh angin. Wafatat bisababihil mutajir wal arbah, hilang pada saat itu setiap keuntungan. Wa hadara badaluhul humum wal ghumum wal atrah,
semua itu menjadi diganti dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Fahina idzin yu'maru bi'adzabihi fayuqalu lizzabaniyatil ghiladul shidad, maka pada saat itu diperintahkan, yaitu malaikat zabaniyah yang sangat bengis, yang sangat keras untuk menyiksa dia. Khudhuhu faghulluh. Apa maksudnya? Ij'alu fi unuqihi ghillan yukhniquh. Wahai malaikat zabaniyah, jadikan pada lehernya suatu kalung yang akan mencekiknya. Tsummal jahima salluh. Kemudian lemparkan dia ke dalam api yang menyala itu. Tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'an fasluku. Kemudian ikatlah dia dengan rantai-rantai jahannam yang sangat panas. Fasluku ay indhamuhu fiha bi an tadkhula fi duburihi wa takhruja min fammihi. Masukkan rantai tersebut kepada duburnya sampai keluar pada mulutnya. Wal iyadu billah, tsumma iyadu billah. Itu adalah siksaan bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Wa yu'allaq fiha, kemudian akan digantung. Kemudian akan digantung rantai tersebut. Fala yazalu yu'adzabu hadzal 'adzabul fadhi. Dia akan senantiasa disiksa dengan siksa yang sangat pedih tersebut. Fa bi'sal 'adzabu wal iqab, maka itulah seburuk-buruk siksaan. Wa hasrata man lahu at-tawbikh wal 'itab. Demi Allah sangat merugi orang yang hari ini mendengar peringatan-peringatan seperti ini, namun ternyata nanti kelak di akhirat justru dia adalah orang yang termasuk ke dalam ayat-ayat ini. Waliyadu billah. Ya, waliyadu billah. Fa inna as-sabab alladhi awsalahu ila hadzal mahal, dan sebab yang menghantarkan dia ke dalam keadaan ini sebagaimana ahlus surga adalah karena amalannya masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang Allah siksa di dalam neraka, mereka masuk ke dalam neraka, innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia tidak percaya kepada Rabb, kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Bi an kana kafiran bi rabbih mu'anidan li rusulihi, dia kafir kepada Rabbnya, dia membangkang kepada rasul-rasulnya. Radan ma ja'u bihi minal haq, dia menolak apa yang datang daripada kebenaran. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maksudnya di sini dia tidak memotivasi orang lain untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Maksudnya adalah laisa fi qalbihi rahmatun yarhamu bihal fuqara wal masakin fala yut'imuhum. Hatinya keras, gak pernah tersentuh tuh oleh orang-orang yang keadaannya melarat, miskin, gak punya uang, gak bisa makan, gak tersentuh, hatinya biasa saja. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala yahuddu ghairahu ala it'amihim, tidak pernah juga dia memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Li adamil wazi' fi qalbihi, karena memang tidak ada rasa tersebut di dalam hatinya. Wa dzalika li anna madar as-sa'adati wa madatiha amran. Oleh sebab itu sumber kebahagiaan ada dua, kata penulis di sini. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Yang pertama ikhlas kepada Allah, alladzi as-salahul iman billah, yang Allah memberikan asal dari keimanan, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua adalah wal ihsanu ilal khalqi biwujuhil ihsan, yaitu berbuat baik kepada manusia. Wajib, harus kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah makhsusah, yang khusus, mahdah. Begitu juga kita menjalin hubungan dengan manusia, berbuat baik dengan kepada manusia. Yang terakhir disebutkan di sini, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Pada saat itu, pada hari itu, tidak ada seorang pun yang menjadi hamim, teman dekat dia. Khawfillah zanillahu wa iyyakum. Sebanyak apapun rekan, teman, sahabat hari ini yang saling mengasihi, yang saling mensupport, yang saling membantu, tanpa ketakwaan
tanpa dibangun di atas keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka semuanya akan sirna di hari kiamat. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu teman pun kelak. Hari ini mungkin kita mempunyai teman-teman yang perhatian kepada kita, namun jika perhatian-perhatian tersebut bukan didasari dengan keimanan, wallahi di hari kiamat semuanya akan lenyap, semuanya akan berlari, semuanya akan meninggalkan kita. Wala ta'amun illa min ghislin, bahkan tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin itu adalah nanah yang panas. La ya'kuluhu illal khati'un, dan tidak ada yang memakan nanah tersebut, meminumnya, kecuali orang-orang yang mereka berbuat kesalahan di dunia, yaitu mereka melenceng daripada jalan yang lurus, wasalaku subulal jahim, justru mereka malah menempuh jalan-jalan neraka. Banyak jalan-jalan neraka itu, dari mulai kesyirikan, dari mulai kebid'ahan, dari mulai kemaksiatan, dari mulai kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada sesama makhluk. Itu adalah jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada neraka jahim, wal iyadu billah, thumma al iyadu billah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-jannah wa nahnu nas'aluh. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari neraka jahanam, dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan rizki surga kepada kita, dan kita betul-betul memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.